Oke ya, kita lanjut lagi. Ini tadi kan di paralel. Ya, jadi dibalik R paralel yang pertama 12 dibagi 2 dapatnya 6. Setelah itu jawaban terakhir ya. Ini di seri. Ya. Jawaban terakhir di seri. Jadi R ya. R totalnya berarti R seri yang kedua ini sebagai R seri yang kedua atau R totalnya itu berarti 6 ohm. Ini 6 ohm ditambah R paralel 1. R paralel 1 dapatnya 6 tambah R paralel R4 6. Jadi R totalnya adalah 18 ohm. Nah, ini jawaban terakhir. Terus ditanyakan hambatan pada R3. Tegangan pada hambatan R3. Jadi kita cari I-nya dulu. I totalnya sama dengan V dibagi R total. Ya, V-nya ini adalah 9 volt dibagi 18. Jadi I-nya adalah 0,5 ampere. Nah, 0,5 ampere. Jadi gini cara mengerjakannya. Ini kalau saya gambar ulang, digambar ulang ya. Ini kalau saya gambar ulang jadinya kayak gini. Saya gambar ulang kayak gini. Saya gambar ulang kayak gini. Ini biar mudah ya. Biar mudah memahaminya. Ini R1 6 ohm. Ini R2 6 ohm. Ini R5 6 ohm. Ini R3 12 ohm. Ini R4 6 ohm. Tadi V-nya di sini 9 volt. Tadi ketemu I-nya ini, I totalnya I itu sama dengan 0,5 ampere. Nah, kalau dirangkai seri, tadi teorinya yang dirangkai seri itu arusnya sama. Berarti arus di sini I1 itu 0,5 ampere. Terus I4 juga 0,5 ampere karena dirangkai seri. Jadi ini sama, kita cari V-nya di sini. Ya, kita cari V di sini. I kali R. I-nya berapa? 0,5. R-nya berapa? 6. Jadi V-nya 3 volt. Kita cari V di sini. Ya, V di sini I kali R. Ya. I-nya adalah 0,5, R-nya adalah 6. Berarti V-nya adalah 3 volt. Nah, berarti V di sini total di sini kan totalnya 9 volt. Kalau di rangkai sari kan tegangannya beda. Di sini sudah ada 3 volt, di sini sudah 3 volt, berarti sisanya ini 9 volt kurangi 3 volt kurangi 3 volt. Berarti 3 volt ya. Berarti tegangan ini kan dirangkai paralel. Ini sama ini saya kasih warna hijau aja.
Jadi totalnya ini 3 volt. Ini sama ini kan di paralel. Di paralel itu yang sama tegangannya. Berarti kalau ini 3 volt, di bawah juga 3 volt. Berarti tegangan pada V3 R3 itu 3 volt. Jawabannya 3 volt. Kan sisanya 3 volt nih. 3 volt yang atas sama bawah kan di paralel. Paralel itu yang sama tegangannya. Berarti kalau atas 3 volt, bawahnya 3 volt. Berarti ini jawabannya 3 volt. Ya. Jadi V pada R3 itu 3 volt. Udah, screenshot dulu. Kalau sudah screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik R1 10 ohm, R2 2 ohm, R3 5 ohm. Perbandingan arus listrik yang mengalir I1, I2, R3 adalah, ini kan dirangkai paralel. Paralel ya, itu V-nya sama. Ya, V-nya sama berarti kita cari ya kan, jadi mencari I ya. Perbandingan arus listrik yang mengalir pada R1 berarti ini I1, I2, I3. Jadi ditanyakan I1 banding I2 banding I3. Nah, berarti untuk mencari I1 banding I2 ya banding I3 sama dengan V1 per R1 banding V2 per R2 banding ya V3 per R3. Di sini karena paralel V-nya sama, otomatis V1 sama dengan V2 sama dengan V3 karena dirangkai paralel. Berarti ini saya coret. Berarti seper R1, R1 10 dibanding seper R2 2 dibanding seper 5. Ya kan? Nah, biar hilang semua penyebutnya ini saya kali 10. Kalau kali 10 ini jadinya 10 kali 1/10 berarti 1. 10 kali setengah dapatnya 5. 10 kali 1/5 dapatnya 2. Jadi I1 banding I2 banding I3 dapatnya 1 banding 5 banding 2. Jawabannya B. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot? Sudah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sudah di screenshot, lanjut lagi. Ya, berdasarkan gambar di samping rangkaian itu, kuat arus terkecil ya. Di sini di seri ya, di seri. Ini di seri berarti R serinya sama dengan, berarti R seri pertama sama dengan 20 tambah 20 tambah 20. Jadi 60 ohm. Yang ini R seri kedua. R seri kedua berarti 15 tambah 15 dapatnya adalah 30 ohm. Ya, kita lihat di sini dulu. Kita lihat ya. Di sini kan 6 volt. Atas dan bawah dirangkai paralel. Kalau paralel itu V sama. Karena ini 6 volt, otomatis ini yang atas ini juga 6 volt. Ini juga yang bawah 6 volt karena paralel atas dan bawah. Nah, baru kita cari I posisi di RS2 dan RS1. Berarti kita cari I di sini. Ya, I anggap aja I seri ke-1. Berarti V dibagi RS1. Jadi
6 dibagi 60 dapatnya 0,1 ampere. Terus yang di bawah kita cari I seri kedua, V dibagi R seri kedua, 6 bagi 30, ya. Jadi 1/5 berarti 0,2 ampere. Nah, yang atas ini R1, R2, R3 itu dirangkai seri. Kalau seri, dirangkai seri itu harus sama. Ya, dirangkai seri itu harus sama. Sehingga kesimpulannya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Karena dirangkai seri. R1, R2, R3 kan di seri. Itu nilainya berapa? Ya ini nilainya ini. Sama dengan ini. Ya, 0,1 ampere. Ya. Sedangkan yang di sini yang bawah ini R4 dan R5. Berarti kesimpulannya karena ini dirangkai seri ya, R4 dan R5 di seri itu arusnya sama, maka I4 sama dengan I5. Nilainya berapa? 0,2. Ya, udah jelas nih ya. Berarti berdasarkan kuat arus terkecil. Jadi kuat arus terkecil itu I1, I2, dan I3. Karena nilainya 0,1. Sedangkan I4, I5 0,2. Jadi jawabannya I1 pada R1 0,1 melewati R2. Betul. Ini betul. 0,1 melewati R4. Salah. R4-nya itu 0,2. 0,2 kan 0,2 yang paling kecil kan 0,1. Itu 0,1 I2. Ya, yang 0,1 itu I1, I2, I3. R1, R2, R3. Ya, 0,2 kan besar. Salah. Jawabannya A. Screenshot dulu. Jadi screenshot ya, lanjutnya. 4 lampu mempunyai hambatan besarnya 4, 8, 2, 6. Lampu tersebut dirangkai dihubungkan dengan sumber 20 volt. Tentukan kuat arus dan beda potensial, maksudnya tegangan listrik tiap-tiap lampu jika keempat lampu disusun seri dan paralel. Jadi ada dua versi jawaban. Yang pertama saya tulis dulu di seri. Ya, di seri. Gambarnya di sini dulu. Nanti nggak muat di yang kedua ya. Yang pertama di seri. Di seri saya gambar kayak gini. Ini 20 volt. Ini 4 volt. 8 ohm ya, sorry. 2 ohm. Ini 6 ohm. Berarti ini semuanya kita seri. Jadi R seri dijumlahkan. 4 tambah 8 tambah 2 tambah 6. Berarti R serinya dijumlah 12 tambah 2, 14 tambah 6. Jadi 20 ohm. Cari I. I totalnya jadi V dibagi R totalnya. Jadi 20 dibagi 20. Jadi I-nya di sini adalah 1 ampere. Ya, totalnya 1 ampere. Jadi I-nya ini 1 ampere. Karena dirangkai seri, ya. Kalau seri itu arusnya sama. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4. Jadi kalau ini 1 ampere
arus yang mengalir total 1 ampere. Berarti arus di sini I1 ya 1 ampere. Arus yang mengalir sini I2 1 ampere. Arus yang ketiga ini ya 1 ampere. Arus yang keempat ini I4-nya ini juga 1 ampere. Jadi semua 1 ampere. Jadi pertanyaannya tentukan kuat arus dan beda potensial masing-masing. Berarti arus 1, 2, 3, 4 itu nilainya 1 ampere. Sekarang cari tegangan pada masing-masing lampu. Ya, pada masing-masing hambatan. Berarti kita cari ini V1. V1 sama dengan I1 kali R1. Ya. Jadi sama dengan 1 kali 4. Jadi V1-nya adalah 4 volt. Nah, kita cari V2-nya langsung aja. I2 1 kali 8 ohm. Jadi V2-nya adalah 8 volt. Terus kita cari V3-nya. Jadi I3-nya 1 kali 2. Berarti V3-nya adalah 2 volt. Kita cari V4-nya I4 kali R4. Jadi 1 kali 6. Berarti V4-nya adalah 6 volt. Ya, selesai. Berarti I1 itu 1 ampere, V1-nya 4 volt. I2-nya 1 ampere, V2-nya 8 volt. I3-nya 1 ampere, V3-nya 2 volt. I4-nya 1 ohm, 1 ampere ya, bukan ohm ini. 1 ampere, V4-nya 6 volt. Nah, ini udah ketemu semua. Cari I dan V pada masing-masing lampu. Udah screenshot dulu. Ini jawaban A ya, jawaban B bentar. Dirangkai paralel. Udah ya, jadi screenshot ya, lanjut ya. Udah. Sekarang ini nggak muat nih. Dirangkai yang paralel. Paralel di sini ya, nggak muat. Ini. Nah, ini 4 ohm, 8 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Ini V-nya berapa? 20 volt. Nah, karena ini di paralel itu V sama, berarti ini V1-nya 20 volt. V2-nya 20 volt. V3-nya 20 volt. V4-nya 20 volt. Karena dirangkai paralel, jadi tegangan sama semua. V-nya sama. Berarti kalau saya cari I1, berarti V1 per R. 1. Jadi V1-nya 20 dibagi 4. Berarti dapatnya 5 ampere. Terus cari I2-nya sama dengan V-nya 20 dibagi 8. 20 bagi 8, 2,5 ampere. Terus cari I3-nya, ya 20 volt dibagi 2, 10 ampere. Terus cari I4-nya, ya 20 volt dibagi 6, dapatnya 3,33 ampere. Nah, ini udah ketemu semua. I1, V1, I2, V2, I3, V3, I4, V4 ketemu semua. Dan screenshot dulu jawaban yang nomor 4. Sudah di screenshot semua? Sudah ya. Kita lanjutkan lagi teori yang terakhir.
Jadi screenshot ya, lanjut. Rangkaian jembatan Winston. Jembatan Winston ini berlaku jika R1 dikali R3 sama dengan R3, R2 kali R4. Jadi R1 ini dikali dengan R3 ini nilainya sama dengan R2 dikali dengan R4. Sehingga kalau seperti ini nanti R5 tidak ada. Kalau dia nilainya sama seperti ini, R5-nya ditiadakan, jadi ini hilang. Nah, kalau hilang seperti ini nanti jadi apa namanya? Jadi nanti gambarnya jadi seperti ini. Ini R1, ini R2, ini R4, ini R5. Ya, berarti nanti jadi seperti ini. Ini R3 ya. Jadi ini berubah seperti ini, R5-nya hilang. Jadi nanti R totalnya ini di seri ini. R seri pertama. Ini di sini. R seri kedua. Ya. Berarti nanti habis itu di paralel. Ini sama ini di paralel seper RT-nya. Makanya seper R totalnya adalah seper R1 R2 di seri kan. R1 dan R2 kan seri. Kemudian ditambah seper R3 4 di seri, di jumlah. Nih, seperti ini. Nah, nanti jembatan Windsor ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti ini. Ini ada 3 model ya. Model pertama yang ini tadi udah saya jelaskan. Ada yang model kedua seperti ini, model ketiga seperti ini. Kalau model yang kedua seperti ini nanti intinya ini nyilang ya. Ini sama ini itu dikali sama dengan ini dikali ini. Syaratnya ini R1 dengan R3 dikali harus sama dengan R4 dikali R2. Jadi nanti R5-nya kecoret. Kalau seperti ini ya, R1 ya kalikan dengan R3 itu harus sama dengan R4 dikali R2. Ya, nanti R5-nya kecoret. Paham ya? Screenshot dulu yang ini. Nah, jadi screenshot ya, lanjut ke soal. Nah, kita cek dulu ini dikali ini berapa? Ini kan jembatan Wilson. Ini dikali berapa ini? Ini 6 kali 6 dikali 3. Sekarang dicek yang ini. Ini dengan ini dikalikan sama enggak? 9 kali 2. Ini 18. Ini 18. Nah, ini sama. Nah, karena ini sama berarti ini jembatan Winston. Cirinya itu ya, cirinya itu kalau ini dikali silang itu nilainya sama berarti jembatan Winston. Berarti ini nanti diabaikan. R5-nya ini diabaikan. Ya. Nanti jadi kita seri yang ini, yang atas serikan atas. Berarti kita cari hambatan penggantinya adalah kita cari seper R1 dulu. Seri dulu. Seri yang pertama, rangkaian seri pertama itu R1 ditambah R4. Berarti 6 tambah 2. 8 ohm. R seri kedua itu R2 ditambah R5. Jadi posisi ini dengan ini R seri pertama, ini dengan ini R seri kedua. Jadi ini 9 tambah 3 berarti 12 ohm.
cari R total, jadi 1/R total sama dengan paralel ya, 1/8 tambah 1/12. Samakan penyebut 24 ya, ini 3, ini 2, berarti 5/24. Jadi R totalnya adalah 24 dibagi 5, ini 4,8 ohm. Jawabannya A, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Sekarang soal terakhir. Sudah di screenshot ya, soal terakhir. Ya, kita masukkan angkanya R1 30, R4 30, R2 50, R3 50, R5 50. Udah. Cara ngerjakan kayak tadi ya. Coba ngeceknya. Ini kali ini berapa? Ini 30 kali 50. Apakah sama dengan R4 dikali R2? Ini dikalikan. Dicek dulu. 30 kali 50 juga. Berarti ini sama. Berarti kalau ini sama, ini jembatan Winston. Jadi R3-nya diabaikan. Berarti kita cari, diketahui VAB-nya 120 volt ya. V-nya tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada yang dicari, I-nya berapa. Nah, cara mengerjakan kayak tadi, 1/R seri pertama, seri ya, seri itu jumlah. R seri pertama itu R1 ditambah R2. Berarti 30 plus 50, 80 ohm. Terus R seri kedua itu R4 tambah R5. 30 tambah 50 sama dengan 80 ohm. Kita cari R total di paralel. Berarti 1/80 ditambah 1/80. Berarti 2/80. Jadi R totalnya adalah 80 dibagi 2. Jadi R totalnya adalah 40 watt. Ya. Ini dengan ini. R seri pertama. Ini dengan ini. R seri kedua. Pertanyaannya, kuat arus yang di totalnya I sama dengan V per R total. V-nya adalah 120 volt, R totalnya 40 volt. Jadi I-nya adalah 3 ampere. Ya, ini jawaban terakhir, screenshot dulu. Berarti sudah selesai. Screenshot dulu terakhir. Jadi screenshot ya, udah ya. Udah ya. Udah sampai sini, dilanjutkan hari Kamis depan. Terima kasih, selamat pagi.